Pesan Brigade Al-Quds untuk Netanyahu, Ramadan akan jadi bulan penuh kengerian bagi Israel. Our actions of resistance are entering a new phase and will include greater cooperation on the ground at the highest levels. Juru bicara sayap militer bersenjata Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds, Abu Hamzah, menyampaikan pesan kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Menurut dia, masalah selanjutnya di Gaza ditentukan oleh perlawanan rakyat Palestina. Biarlah Ramadan menjadi bulan yang penuh kengerian dan kegelisahan bagi pendudukan Israel, ucapnya dikutip dari Palestina Chronicle dari video yang dikirim Resistance News Network di saluran Telegram mereka, Sabtu 2 Maret. Pihaknya menyerukan agar hari pertama Ramadan menjadi hari mobilisasi global di segala bidang, serang pos pemeriksaan, hadapi musuh, dan tingkatkan serangan. Saya katakan kepada rakyat kami di tepi barat dan Al-Quds, Yerusalem, keluarlah, ringan atau berat, untuk menyerang musuh, serunya. Otoritas Palestina berharap gencatan senjata dapat disepakati dalam perang Gaza pada saat Ramadan, kata Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, pada Sabtu. Israel dan Hamas telah bernegosiasi melalui mediator mengenai kemungkinan gencatan senjata di Gaza, dengan tujuan menghentikan pertempuran tepat pada bulan Ramadan, bulan puasa umat Islam, yang akan dimulai tahun ini pada 10 Maret. Kami berharap bisa mencapai gencatan senjata sebelum Ramadan, kami berharap bisa mencapainya hari ini, kemarin, tapi kami gagal, ujarnya dalam konferensi pers di forum diplomatik di Antalya, Turki, seperti dikutip Jerusalem Post. Sumber keamanan Mesir mengatakan pada hari Sabtu bahwa perundingan gencatan senjata akan dilanjutkan di Kairo pada hari Minggu. Hamas, yang memicu perang di Gaza dengan menyerang Israel pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 253 orang, mengatakan pihaknya tidak akan membebaskan semua tawanannya tanpa kesepakatan komprehensif untuk mengakhiri perang. Israel, yang telah menyerang jalur Gaza, menewaskan lebih dari 30.000 orang menurut otoritas kesehatan Palestina yang dikelola Hamas, mengatakan pihaknya hanya akan menyetujui penghentian sementara dalam upaya pembebasan sandera, dan tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas dibasmi. Maliki meminta komunitas internasional untuk melakukan lebih banyak upaya untuk gencatan senjata. Ketika ditanya tentang peran PAK dalam pemerintahan Gaza setelah perang, Maliki mengatakan satu-satunya otoritas sah yang akan beroperasi dan terus mengoperasikan Gaza adalah pemerintahan Palestina. Ini adalah bagaimana kami melihat situasi di Gaza pasca perang, lanjutnya. PAK, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di beberapa bagian tepi barat, kehilangan kendali atas Gaza karena kelompok teroris Hamas pada tahun 2007. Maliki juga mengatakan Presiden PAK Mahmud Abbas akan berkunjung ke Ankara pada hari Selasa dan bertemu dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan. Sebuah pesan publik dari pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar mengatakan jika Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, telah menargetkan lebih dari 5.000 tentara dan perwira Israel. Sinwar juga mengatakan brigade tersebut telah membunuh sekitar 1.500 orang. Banyaknya korban tersebut hanya dilakukan oleh Brigade Al-Qassam.
belum dari pasukan yang lainnya juga. Sinwar selalu mengumumkan pencapaian kelompok pejuang Palestina tersebut dalam perang melawan Israel. Hamas sedang menghadapi pertempuran sengit, penuh kekerasan dan belum pernah terjadi sebelumnya melawan Israel, kata Sinwar dalam pidato politiknya. Dia juga mengklaim bahwa Hamas sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan pasukan pertahanan Israel. Hamas mengatakan tidak akan pernah tunduk pada persyaratan pendudukan, tuturnya. Sementara itu, jumlah kematian versi IDF adalah per-10 dari apa yang dituduhkan oleh pemimpin dari Palestina tersebut. Dia mengklaim bahwa sekitar 3.500 tentara Israel terluka parah dan juga cacat, sedangkan lainnya tewas. Lebih lanjut, dia mengatakan Hamas telah menghancurkan seluruhnya atau sebagian 750 kendaraan militer Israel. Meski IDF belum memberikan angka resmi, namun Komandan Korps Teknologi dan Pemeliharaan IDF, Brigjen Jenderal Ariel Shima mengatakan bahwa banyak kendaraan yang rusak parah akibat dihantam oleh pejuang Palestina. Sebelumnya, Kepala Politbiro Hamas Ismail Haniyah kembali ke Qatar dari Kairo untuk berdiskusi dengan para pejabat kelompok di pengasingan mengenai proposal Mesir untuk gencatan senjata selama 2 minggu yang bisa menjadi gencatan senjata permanen jika Hamas setuju untuk mengizinkan pemerintah teknokrasi Palestina mengambil kendali Gaza dan secara bertahap membebaskan seluruh sandera Israel dengan imbalan pembebasan sejumlah tahanan Palestina. Namun di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali pendiriannya yang sudah lama bahwa serangan Gaza tidak akan berhenti sampai Hamas dihancurkan. Kami memperdalam perang di jalur Gaza, kata Netanyahu. Kami akan terus berjuang sampai kemenangan penuh atas Hamas. Itulah satu-satunya cara untuk mengembalikan para sandera, melenyapkan Hamas dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Di sisi lain, Netanyahu mengakui kerugian yang sangat masif yang ditimbulkan perang terhadap tentara IDF. Kami melakukan segalanya untuk melindungi kehidupan para pejuang kami, kata Netanyahu, tetapi ada satu hal yang tidak kami bisa lakukan, yaitu meraih kemenangan. Kita akan terus melakukannya.